Pagi di konveksi Makmur Jaya selalu dimulai dengan suara mesin jahit yang berputar cepat, aroma kain baru, dan percikan benang warna-warni yang memenuhi setiap sudut ruangan. Para pekerja sudah terbiasa dengan ritme tersebut. Mereka datang, bekerja, bercanda seperlunya, dan berpacu menyelesaikan pesanan kemeja yang tak pernah berhenti berdatangan. Di antara belasan pekerja itu, ada satu orang yang namanya paling sering disebut, Untung. Bukan karena ia paling ramah atau paling disukai, tetapi karena ia adalah orang kepercayaan pemilik konveksi, Pak Surya. Setiap masalah, keluhan, atau laporan biasanya lewat tangan Untung dulu sebelum sampai ke bos. Ia diberi amanah untuk mengawasi pekerjaan, menghitung hasil produksi, dan memastikan semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Di hadapan bosnya, Untung tampak seperti sosok yang paling bisa diandalkan. Ia selalu mengangguk cepat ketika dipanggil, mencatat hal-hal kecil, dan bertingkah seakan seluruh beban konveksi berada di pundaknya. Pak Surya, yang memang percaya pada loyalitas, merasa beruntung memiliki karyawan seperti itu. Namun, para pekerja melihat sisi yang berbeda. Untung sering datang mendadak ke meja kerja mereka, bukan untuk membantu, melainkan mencari kesalahan. Ia memarahi hal-hal kecil, lalu menyampaikannya ke bos dengan cerita yang dilebih-lebihkan. Kadang, ia menuduh seseorang melakukan kelalaian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Para pekerja sering saling pandang, tetapi tak berani membantah secara langsung. Mereka tahu, melawan Untung berarti melawan orang kepercayaan bos, dan itu berisiko besar. Di balik sikap manisnya kepada bos, Untung menyimpan niat buruk yang tak seorang pun ketahui. Setiap kali melihat Pak Surya tersenyum puas, Untung merasa kesal. Ia merasa dialah yang seharusnya memimpin tempat itu. Dialah yang paling lama bekerja, paling banyak tahu, dan menurut pikirannya sendiri, paling pantas duduk di kursi pemilik. Keinginan itu lama-lama berubah menjadi ambisi gelap. Ambisi itu berubah menjadi iri, dan iri akhirnya berubah menjadi kebencian. Suatu siang, ketika mesin jahit berputar lebih cepat dari biasanya karena pesanan mendadak, Pak Surya memanggil Untung ke ruangannya. "Tong, saya harus keluar kota besok. Pabrik pemasok kain minta saya datang langsung, mungkin 2 atau 3 hari, ujar Pak Surya sambil menyusun berkas. Untung mengangguk sambil menahan senyum yang tak boleh terlihat terlalu jelas. "Baik Pak, biar saya yang mengurus semuanya di sini." "Betul, kamu saja yang awasi pekerja. Saya percaya sama kamu, Tong." Kata-kata itu seperti angin sejuk bagi Untung. Kepercayaan itu justru menjadi celah paling besar untuk rencana busuk yang sudah lama ia pendam. Malamnya, setelah semua pekerja pulang dan konveksi menjadi lengang, Untung duduk di kursinya. Lampu redup membuat bayangannya tampak panjang di lantai. Di kepalanya, rencana yang selama ini hanya berupa bisikan mulai menjadi gambaran yang lebih jelas. Ia ingin mengambil alih konveksi itu sepenuhnya, dan satu-satunya cara agar hal itu terjadi adalah menyingkirkan pemiliknya. Keesokan harinya, begitu Pak Surya berangkat ke luar kota, Untung langsung beraksi. Ia tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke sebuah desa kecil di pinggir kota, tempat seorang dukun terkenal tinggal. Orang-orang menyebutnya Mbah Saras, seorang dukun yang konang bisa membuat apapun terjadi jika seseorang datang membawa niat kuat. Rumah sang dukun kecil dan tua, dengan dinding bambu dan daun kelapa kering di atapnya. Di depan pintu saja, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih senyap. Untung menelan ludah lalu masuk. Di dalam ruangan berasap dupa itu, Mbah Saras menatapnya dengan mata yang seolah tahu isi hati manusia. "Kue arep nindak kakek opo? Kamu ingin melakukan apa?" Suara Mbah Saras serak namun tegas. Untung mengeluarkan sebuah amplop berisi foto Pak Surya, lalu meletakkannya di atas lantai. Tangannya sedikit bergetar, tetapi hatinya sudah gelap. "Saya ingin dia celaka, Mbah. Saya ingin dia tidak kembali dari perjalanan itu. Saya ingin semua usaha ini jatuh ke tangan saya." Dukun itu diam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kue wis mutosake dalan peteng, yen wis diwiwiti ora iso bali maneh." Untung hanya mengangguk.
ia merasa sudah jauh melangkah untuk berhenti sekarang. Ritual dilakukan, dupa menyala semakin pekat, mantra diperdengarkan, nama Pak Surya disebut berkali-kali, fotonya ditaruh di bawah mangkuk berisi air berwarna gelap. Untung menunduk, merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia bertahan. Baginya, tujuan lebih penting daripada ketakutan. Sementara itu, di tempat lain, Pak Surya selesai mengurus pembelian kain. Ia dalam perjalanan pulang, menyetir mobilnya sendiri. Jalan tol malam itu cukup lengang. Cahaya lampu jalan berganti-ganti melewati kaca depan mobilnya. Pak Surya merasa agak lelah, tetapi hatinya tenang. Ia sudah mendapatkan kain yang kualitasnya bagus dan harga yang bersahabat. Ia bahkan membayangkan betapa senangnya para pekerja nanti. Namun, beberapa kilometer kemudian, sesuatu terjadi. Mobil berguncang keras, ban depan kanan meledak tiba-tiba. Kabar kecelakaan Pak Surya menyebar pagi itu seperti angin panas yang menerjang konveksi Makmur Jaya. Awalnya hanya desas-desus kecil, kemudian suara-suara panik mulai terdengar dari pintu masuk. Para pekerja satu persatu meletakkan mesin jahit, keluar dari barisan meja kerja, saling bertanya dengan wajah bingung. Katanya betulan ya? Katanya di jalan tol, mobilnya terguling. Astaga, masa sih Pak Surya? Tak ada satupun yang yakin, tetapi kecemasan jelas terpancar di mata mereka. Di tengah kekacauan itu, Untung berdiri di pojokan, berpura-pura sibuk mengatur berkas dan memeriksa laporan. Wajahnya dibuat setenang mungkin, meski sebenarnya dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tetapi bukan karena sedih, melainkan karena kegirangan yang sulit ditutupi. Ia menunggu seseorang mengabarkan hal itu langsung kepadanya. Ia ingin mendengarnya secara resmi agar hatinya semakin yakin bahwa rencananya berhasil. Namun ia juga harus menjaga citra. Ia harus terlihat sebagai orang yang paling terpukul. Tak lama kemudian, pintu konveksi terbuka. Istri Pak Surya, Buati, masuk dengan langkah yang limbung. Matanya bengkak, suaranya serak, dan ia tampak seperti baru jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Semua pekerja langsung mendekat. "Sabar Bu, sabar." "Ada apa Bu? Benar Pak Surya?" Buati tidak langsung menjawab. Ia memegang dadanya yang bergemuruh, lalu melihat ke arah Untung. "Tong, kamu bisa ikut saya ke kantor polisi. Mereka butuh orang yang sering kerja sama Pak Surya. Mereka butuh beberapa data perusahaan," katanya terbata-bata. Untung mengangguk cepat. "Oh iya Bu, iya tentu, saya ikut." "Ya Allah Bu, saya juga kaget sekali dengar beritanya." Mendengar kata "Ya Allah" keluar dari mulut Untung, beberapa pekerja saling pandang. Mereka tahu Untung bukan tipe orang yang mudah terkejut atau emosional, tapi mereka tak ingin menambah kesedihan keluarga, jadi mereka diam saja. Untung mengambil jaket, lalu mengikuti Buati ke mobil. Di perjalanan, suasana sangat sunyi. Tangis lirih Buati sesekali memecah kesunyian itu. Untung menunduk pura-pura sedih, tapi di balik wajah yang tertutup bayangan, bibirnya hampir saja tersenyum. Kantor polisi dipenuhi laporan kecelakaan pagi itu. Beberapa petugas tampak sibuk bolak-balik membawa dokumen dan berbicara lewat radio. Kejadian kecelakaan Pak Surya sudah masuk berita lokal, meski belum ramai diberitakan. Untung meminta izin petugas untuk melihat mobil yang rengsek. Ia hanya ingin memastikan, atau tepatnya ingin menikmati hasil dari tindakannya. Tetapi ia harus menjaga sikap agar tidak terlihat terlalu ingin tahu. Ketika mereka sampai di tempat penyimpanan kendaraan rusak, bau besi panas dan oli menyengat. Mobil Pak Surya nyaris tak berbentuk. Kaca-kacanya pecah, sebagian besar bodinya remuk, dan kabin depan terjepit hampir separuh. Buati menangis lagi sambil menutupi mulutnya. "Astaga, Surya." Untung mendekatkan diri, berpura-pura terkejut. "Ya Allah Pak, kok bisa sampai begini?" Dalam hati, ia justru merasa puas. Semuanya berjalan seperti yang diinginkan, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setelah urusan administrasi selesai, hari itu seluruh pekerja di konveksi dipulangkan. Mereka harus bersiap menghadiri pemakaman. Hanya Untung yang diminta tetap mendampingi keluarga, membantu mengurus hal-hal teknis yang berkaitan dengan usaha konveksi. Beberapa pekerja mulai memperhatikannya lebih serius. Mereka heran bagaimana Untung bisa begitu cepat mengambil alih segala hal.
Ia seolah-olah sudah mempersiapkan diri sejak lama. "Kenapa kayaknya Untung paling repot ya?" bisik seorang pekerja perempuan. "Biasalah, dia kan orang kepercayaan," jawab yang lain walau suaranya ragu. Mereka tak ingin mengungkapkan kecurigaan lebih jauh, semuanya masih diselimuti duka. Pemakaman berlangsung sederhana, namun penuh haru. Banyak pelanggan setia dan rekan bisnis yang datang. Buati menangis sepanjang acara, sementara Untung berdiri tepat di sampingnya. Mengatur tamu, menjawab pertanyaan, bahkan sesekali memegang bahu Buati seolah ia adalah penopar utamanya. Setelah acara selesai, beberapa orang memuji sikap Untung. "Untung memang luar biasa, setia sekali," kata seorang tetangga. "Memang pantas dipercaya almarhum," sambung yang lain. Lalu ada juga yang berbisik, "Mungkin nanti dialah yang akan mengurus konveksi itu." Ucapan itu seperti angin sejuk yang terus-menerus meniup telinga Untung. Ia merasa semakin dekat dengan tujuannya, satu langkah lagi dan semua akan jatuh ke tangannya. Malam harinya, setelah keluarga dan tamu-tamu pulang, Buati mendekati Untung yang sedang mencatat sesuatu di ruang tamu rumahnya. "Tong?" Untung langsung berdiri. "Iya, Bu. Saya bingung sekarang. Banyak hal soal usaha yang saya nggak paham. Selama ini kan suami saya yang urus semuanya." Untung mendekat sedikit, pura-pura menunjukkan empati. "Tenang saja, Bu, saya akan bantu. Saya akan jaga usaha ini, seperti pesan Pak Surya waktu terakhir pergi." Buati menghela napas panjang. "Untung, mulai besok, kamu yang sementara mengatur semua. Saya nggak bisa mikir dulu, saya percaya kamu." Perkataan itu membuat dunia terasa seperti berhenti sejenak bagi Untung. Itu adalah kalimat yang sudah lama ia tunggu. Ia ingin tersenyum besar, tetapi ia menahannya. Dengan suara dibuat serendah mungkin, ia menjawab, "Terima kasih, Bu, saya akan mengurus semuanya sebaik mungkin." Namun di balik kata-kata itu, pikirannya berputar. Jalan itu akhirnya terbuka. Tinggal sedikit lagi, sedikit saja, maka semua akan menjadi milikku. Tapi ada sesuatu yang tidak ia sadari. Ketika ia pulang malam itu, di belakang pagar rumah Buati, ada seorang pekerja yang diam-diam memperhatikannya. Pekerja itu tak sengaja mendengar percakapan singkat antara Buati dan Untung. Wajahnya berubah muram. Ia memandang langkah Untung yang melenggang penuh percaya diri. "Kenapa rasanya ada yang salah ya?" pikir pekerja itu. "Kenapa semua ini terjadi begitu kebetulan?" Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian, seseorang mulai mempertanyakan kisah di balik itu. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat namun penuh tekanan di konveksi Makmur Jaya. Suasana yang biasanya ramai oleh suara mesin jahit, kini terasa lebih sunyi. Para pekerja masih bekerja, tetapi nada bicara mereka lebih pelan, langkah mereka lebih lambat. Dan setiap kali nama Pak Surya disebut, ruangan seakan menahan napas. Di tengah kesedihan itu, Untung menjadi pusat perhatian. Ia bergerak cepat, mengambil peran seolah dialah pemilik baru. Ia mengatur jadwal, menegur pekerja, menghitung stok, bahkan mulai membahas pesanan yang masuk dari pelanggan lama. Namun caranya mengatur berbeda. Ia lebih keras, lebih mudah marah, dan lebih sering mencari alasan untuk menunjukkan otoritas. Beberapa pekerja mulai merasa tidak nyaman, namun mereka terpaksa menahan diri karena Buati tampak sangat bergantung pada Untung. Setiap kali Buati datang ke konveksi, ia selalu bertanya pada Untung, "Tong, ini gimana? Tong, bagian ini harus bagaimana? Tong, kamu yang lebih paham." Perkataan-perkataan itu membuat Untung makin tegak berjalan. Ia merasa dirinya tak tersentuh. Tidak ada lagi Pak Surya yang bisa mengontrol atau menegur. Tidak ada lagi yang harus ia takutkan. Namun yang ia tidak tahu, diam-diam ada seseorang yang memperhatikannya lebih serius. Samsul, salah satu pekerja lama, pria yang tenang dan jarang bicara. Samsul adalah orang yang tanpa sengaja mendengar percakapan antara Buati dan Untung malam setelah pemakaman. Hal itu membuat pikirannya terusik sejak hari itu. Suatu sore, mesin jahit berhenti lebih awal karena listrik padam sebentar. Para pekerja berkumpul di meja besar sambil minum teh. Obrolan ringan perlahan mengarah pada hal yang lebih gelap.
Kalian ngerasa nggak sih? Untung sekarang beda banget, kata Lela, salah satu penjahit senior. Beda gimana? Tanya seorang pekerja lain. Ya, kayak dia paling punya kuasa. Padahal Bu Wati belum bilang apa-apa soal pemimpin baru. Beberapa pekerja mengangguk pelan. Mereka memang merasakan hal yang sama, tetapi tidak berani membicarakan terbuka. Samsul, yang duduk agak jauh, hanya mendengarkan. Ia menatap kosong ke arah jendela. Dalam hatinya, ia mengingat lagi kata-kata Untung malam itu. Saya akan mengurus semuanya. Saya akan jaga usaha ini. Nada suaranya terlalu yakin, terlalu tepat waktu, seolah ia sudah menunggu momen itu. Ada apa, Sul? Tanya Lela, yang memperhatikan tatapannya. Samsul menoleh lambat. Menurut kalian, kecelakaan Pak Surya itu murni kecelakaan? Ruangan langsung hening. Bahkan orang-orang yang sedang berdiri di sudut berhenti berbicara. Pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab. Nama Pak Surya masih melekat dalam ingatan mereka, dan membicarakan hal yang janggal tentang kematiannya terdengar seperti sesuatu yang menakutkan. Sudahlah, Sul, kata seorang pekerja pria. Jangan mikir aneh-aneh, untung malah jadi musuhan anti. Saya cuma bilang, jawab Samsul lirih. Heran aja, semuanya terjadi pas Pak Surya pergi sendirian, pas Untung yang jaga konveksi, dan pas Untung paling banyak dapat kepercayaan. Lela menelan ludah. Sul, kamu bilang gitu seakan-akan Untung ada hubungannya. Samsul tidak menjawab, ia hanya memandang meja kosong di depannya, pikirannya melayang. Sementara itu, Untung sedang berada di ruang kecil yang dulu menjadi kantor Pak Surya. Ia menutup pintu rapat-rapat. Di atas meja ada buku catatan milik almarhum. Untung membukanya sambil tersenyum tipis, melihat tulisan tangan yang rapi dan teratur. Sekarang semuanya punyaku, gumamnya dalam hati. Namun ketika membuka halaman berikutnya, senyumnya pudar. Ia menemukan catatan Pak Surya tentang rencana-rencana masa depan perusahaan, membeli mesin baru, memperluas toko, dan memberikan pelatihan khusus kepada beberapa pekerja, termasuk Samsul. Nama itu membuat Untung cemberut. Samsul adalah orang yang paling ia tidak sukai. Selain karena rajin, ia juga tidak mudah dibohongi. Samsul tidak pernah percaya penuh pada Untung, meski tidak pernah mengucapkannya secara langsung. Kalau aku nanti ambil alih, orang pertama yang harus disingkirkan adalah dia, pikir Untung. Ia menutup buku dengan keras. Ia tidak tahu bahwa dari luar ruangan, Samsul sedang melintas dan mendengar suara benturan itu. Samsul berhenti sejenak, menatap pintu. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul, seperti firasat bahwa di balik pintu itu sedang tumbuh sesuatu yang tidak baik. Malamnya, saat semua pekerja pulang, Untung masih tinggal di konveksi. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan foto Pak Surya yang ia bawa ke dukun tempo hari. Foto itu kini sudah kusam karena terkena asap dupa. Untung memandang foto itu dengan tatapan yang tidak bisa disebut penyesalan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada duka. Yang ada hanyalah rasa puas saja. Namun ketika ia sedang menyimpan foto itu kembali, lampu di konveksi tiba-tiba berkelip. Angin dingin menerobos masuk lewat ventilasi, membuat bulu kuduknya berdiri. Sekilas, Untung merasa seperti ada bayangan lewat di ujung ruangan. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan kain dan mesin jahit yang memantulkan cahaya redup. Halah, cuma bayangan, katanya sambil menertawakan dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, sepanjang perjalanan pulang malam itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, jalan terlihat kosong. Namun rasanya seperti ada langkah lain selain langkah kakinya sendiri. Di rumah, Untung tidak bisa tidur. Bukan karena takut, setidaknya itu yang ia yakini. Tetapi karena pikirannya terus memikirkan masa depan konveksi. Bagaimana cara mengambil alih secara sah? Bagaimana meyakinkan Bu Wati? Bagaimana jika ada yang mulai curiga? Ia berguling ke kanan, lalu ke kiri. Tiba-tiba terdengar suara duk, seperti sesuatu jatuh di dapur. Untung langsung bangun, jantungnya berdebar. Ia mengambil senter kecil, lalu berjalan perlahan ke arah suara.
Ketika sampai di dapur, ia melihat piring pecah di lantai. "Aneh, ini tadi nggak apa-apa," gumamnya. Baru saja ia hendak membungkuk memungut pecahan piring, terdengar bisikan pelan di belakangnya. "Kenapa kamu lakukan itu, Untung?" Suara itu sangat dekat, hampir tepat di telinganya. Untung terlonjak dan berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya dapur yang gelap dan udara yang tiba-tiba dingin seperti di ruangan kosong. Tubuh Untung gemetar. Ia mundur perlahan, menutup pintu dapur dan berlari kembali ke kamar. Untuk pertama kalinya sejak rencananya berhasil, Untung merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, takut pada sesuatu yang tampaknya mulai menuntut balasan. Dan di luar sana, di konveksi, Samsul berjalan pulang sambil memikirkan sesuatu. "Saya harus cari tahu," gumamnya lirih. Sejak malam piring itu jatuh dan suara misterius itu terdengar, hidup Untung tidak lagi seperti sebelumnya. Ia berusaha menyangkalnya, menyebut dirinya lelah, stres, atau sekedar linglung. Tetapi tubuhnya tahu kebenaran lain. Ada sesuatu yang mengintainya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Dan semakin hari, keberanian yang dulu ia banggakan perlahan berubah menjadi kegelisahan. Pagi di konveksi sebenarnya berjalan seperti biasa. Mesin jahit berdentum, pekerja saling sapa, dan matahari masuk lewat jendela besar. Namun bagi Untung, semuanya terasa berbeda. Setiap suara terdengar terlalu keras. Setiap tatapan pekerja seolah menuduh. Bahkan bayangan sendiri di lantai membuatnya tersentak. Ia melangkah memasuki ruangan bekas kantor Pak Surya, mencoba menata tumpukan dokumen. Namun begitu ia menutup pintu, aroma samar dupa tercium dari sudut ruangan. Aroma yang sama seperti saat ia berada di rumah dukun Mbah Saras. Untung menelan ludah. "Halah, pikiran sendiri," katanya pada diri sendiri, walau suaranya bergetar. Ia duduk dan membuka buku laporan. Namun ketika matanya membaca angka-angka, bayangan wajah Pak Surya sekilas muncul dalam pikirannya. Bukan hanya wajah, tapi saat-saat terakhir ketika Untung membawa fotonya ke dukun, meminta kematian untuknya. Napas Untung memburu. Sudah Tong, fokus, semua ini demi masa depanmu." Tapi tangannya gemetar saat memegang pena, dan entah kenapa, ia merasa ada yang mengamati dari belakang. Ia menoleh cepat. Kosong, hanya rak buku dan map-map lama. Namun sensasi itu tetap ada, menusuk tengkuknya seperti jarum halus. Di sisi lain konveksi, Samsul semakin menunjukkan perubahan sikap. Ia tidak lagi hanya curiga, tetapi sudah mulai melakukan pengamatan. Setiap gerak Untung ia perhatikan, setiap perintah Untung ia timbang. Bahkan hal kecil seperti cara Untung memegang buku laporan sudah cukup membuat pikirannya bekerja. "Samsul, kamu kenapa dari tadi diam saja?" tanya Lela, memperhatikannya yang terus melirik ke arah kantor. Samsul menghela napas. "Lela, kamu pernah merasa aneh nggak? Untung sekarang kayak terlalu berkuasa." Lela mendekat. "Sul, jujur aku ngerasa, tapi aku takut ngomong. Buati aja sekarang nurut semua sama Untung." "Justru itu," jawab Samsul. "Pak Surya belum genap seminggu meninggal, tapi Untung sudah mengatur semuanya. Aku heran, kok cepat sekali Buati percaya begitu." Lela memelototkan mata. "Maksudmu Untung sengaja?" "Shh," Samsul cepat memotong. "Aku belum bilang apa-apa. Aku cuma ngerasa ada yang gak beres, dan aku mau cari tahu." Lela menelan ludah. "Sul, hati-hati. Untung bukan orang yang gampang ditebak." Samsul mengangguk pelan. "Justru itu." Sementara itu, Untung yang sedang duduk di kantor mendengar suara ketukan samar dari bawah meja. Seperti ada seseorang mengetuk pelan-pelan. Tok, tok, tok. Ia terlonjak, bangkit dari kursi, dan menatap bagian bawah meja. Kosong, tidak ada apa-apa. Ia mundur beberapa langkah, menatap meja dengan napas tersengal. "Setan apa ini?" gumamnya.
Tiba-tiba, suara mesin jahit dari ruang produksi berhenti semua pada saat bersamaan. Seolah seseorang mematikan listrik, tapi lampu tetap menyala. Untung berdiri kaku. Lalu, terdengar suara samar seperti bisikan dari arah pintu kantor. Pelan namun jelas. Untung. Suaranya mirip Pak Surya, sangat mirip. Untung pucat seketika. Ia mendorong pintu kantor dan berlari keluar. Para pekerja menatapnya keheranan karena wajahnya tampak seperti orang yang baru melihat hantu. Tadi listrik mati, tanya Untung. Seorang pekerja menggeleng. Enggak Pak Untung, semua mesin berhenti gara-gara benang habis bareng. Untung memandang mereka satu persatu, memastikan mereka tidak berbohong. Tapi semua terlihat bingung dengan perilakunya. Ia menelan ludah dan kembali ke kantor, tetapi sebelum masuk, ia melihat Samsul memperhatikannya dari jauh. Tatapan Samsul tidak seperti yang lain. Tatapan itu tajam dan penuh pertanyaan. Untung segera berpaling. Ia tidak suka ditatap seperti itu, tidak suka dikaji, tidak suka dicurigai. Orang itu bahaya, pikirnya. Dia harus dijauhkan. Malam harinya, Untung kembali ke rumah. Ia menyimpan tas dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Rasa tidak nyaman terus mengikutinya sejak pagi. Di ruang tamu, ia melihat bayangan seperti seseorang berdiri dekat lemari. Ia menjerit dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pot gantung yang tersapu angin dari ventilasi. Untung memegangi dadanya, merasakan jantungnya berdetak tidak karuan. "Tolong, berhenti ganggu aku," katanya lirih, meski ia tidak tahu kepada siapa ia berkata begitu. Ia masuk ke kamar, menutup pintu dan duduk di lantai. Ia memegang kepalanya yang berdenyut, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya stres dan kurang tidur. Tapi ketika ia hendak tidur, terdengar suara lain di luar kamar. Suara langkah, pelan namun jelas. Lalu, suara napas berat, seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu kamar. Untung membeku, tidak berani bergerak, tidak berani bernapas keras. "Kenapa kamu khianati aku, Untung?" Suaranya sama seperti suara Pak Surya. Untung pucat seketika. Ia mendorong pintu kantor dan berlari keluar. Para pekerja menatapnya keheranan karena wajahnya tampak seperti orang yang baru melihat hantu. "Tadi listrik mati?" tanya Untung. Seorang pekerja menggeleng. "Enggak Pak Untung, semua mesin berhenti gara-gara benang habis barang." Untung memandang mereka satu persatu, memastikan mereka tidak berbohong. Tapi semua terlihat bingung dengan perilakunya. Ia menelan ludah dan kembali ke kantor. Tetapi sebelum masuk, ia melihat Samsul memperhatikannya dari jauh. Tatapan Samsul tidak seperti yang lain. Tatapan itu tajam dan penuh pertanyaan. Untung segera berpaling. Ia tidak suka ditatap seperti itu, tidak suka dikaji, tidak suka dicurigai. Orang itu. Sejak kepergian Pak Sarman, suasana di konveksi berubah drastis, meskipun para pekerja tidak sepenuhnya menyadarinya. Mereka hanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Untung memang mengambil alih posisi pimpinan dengan cepat, terlalu cepat bahkan. Alih-alih menunjukkan rasa berkabung, ia lebih sibuk mengatur ulang struktur kerja, menata ulang keuangan, dan memberi perintah seperti seorang pemilik baru. Sebagian pekerja menerima itu dengan pasrah, tetapi beberapa mulai merasa curiga, terutama Rudi, kepala bagian pemotongan kain, yang sudah bekerja dengan Pak Sarman sejak konveksi itu hanya berupa satu ruangan kecil bertembok triplek. Awalnya, Rudi mencoba menahan diri, tidak ingin menuduh sembarangan. Namun cara Untung berbicara, sikapnya yang mendadak sangat dominan, serta seringnya ia menyebut-nyebut rencana memperbesar konveksi, seakan-akan segalanya sudah ada dalam genggamannya. Semua itu membuat Rudi sulit tenang. Suatu sore, ketika para pekerja sedang membereskan kain, Rudi memperhatikan Untung berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya pelan, penuh bisik-bisik, namun cukup keras untuk terdengar oleh orang yang berada tak jauh darinya. "Ada yang lihat kamu waktu itu?" "Ya, yang penting cepat selesai. Jangan hubungi saya dulu, nanti saya yang hubungi." Nada bicaranya tegang, seperti orang yang sedang menutupi sesuatu.
Ketika Untung melihat Rudi memperhatikan, ia langsung menutup telepon dan tersenyum canggung. "Telepon pelanggan," katanya. "Biasa, mereka banyak maunya." Rudi tidak menjawab, hanya mengangguk, tapi hatinya bergetar oleh firasat buruk. 3 hari kemudian, istri mendiang Pak Sarman datang ke konveksi. Namanya Bularas. Matanya sembab, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali para pekerja melihatnya. Kepergian suaminya benar-benar menghancurkan dirinya. Namun ada sesuatu yang membuat kedatangannya hari itu tampak berbeda. Ia membawa sebuah map coklat tebal. "Rudi, bisa bicara sebentar?" tanyanya pelan. Rudi mengangguk dan mengajaknya duduk di ruangan kecil yang dulu dipakai Pak Sarman bekerja. Ada jeda panjang, sampai akhirnya Bularas membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar kertas. "Ini laporan servis mobil dari bengkel," katanya, sambil menyerahkan kertas itu kepada Rudi. "Aku baru menemukannya saat membereskan barang-barang almarhum." Rudi membaca laporan itu. Ada catatan teknisi yang menarik perhatian. Ban belakang kanan terlihat pernah dilonggarkan bautnya, perlu diperiksa ulang. Rudi mengerutkan kening. "Bu, ini artinya ada orang yang sengaja merusaknya." Bularas menelan ludah, air matanya kembali mengalir. "Aku belum berani memastikan, tapi aku memiliki firasat buruk sejak awal. Kecelakaan itu rasanya tidak wajar." Rudi menarik nafas panjang. Ia tidak ingin mengucapkan nama yang tiba-tiba terlintas di kepalanya, tapi nalurinya mengarah ke sana. Bularas melanjutkan, suaranya gemetar. "Beberapa hari sebelum kecelakaan, Sarman pernah bilang kalau dia merasa ada yang aneh dengan sikap Untung belakangan ini. Katanya Untung terlalu ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya tidak dia sentuh." Rudi menutup laporan itu pelan. "Bu, apa Ibu mau saya bantu mencari tahu?" Bularas menatapnya dengan mata berair. "Iya, tapi hati-hati, jangan sampai ada yang tahu." Mereka berdua terdiam lama. Di luar ruangan, Untung terlihat mondar-mandir sambil mengawasi para pekerja, seperti seseorang yang takut kehilangan kendali atas sesuatu. Malam harinya, Rudi memutuskan menyelidiki lebih jauh. Ia mendatangi rumah Pandu, sopir kepercayaan konveksi yang sering mengantar Pak Sarman keluar kota. Namun malam itu, rumah Pandu sepi. Tetangganya mengatakan Pandu belum terlihat beberapa hari. Kecurigaan Rudi semakin kuat. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sebuah warung kopi kecil di tepi jalan. Dari kejauhan, ia melihat seseorang duduk di pojokan, tampak gugup sambil merokok. Orang itu mengenakan jaket hitam dan topi. Ketika Rudi mendekat, ia baru menyadari bahwa itu Pandu. "Pan," panggil Rudi. Pandu tersentak, hampir menjatuhkan rokoknya. "Rudi, ngapain kamu di sini?" "Aku mau tanya sesuatu," kata Rudi. "Ini soal Pak Sarman." Pandu memalingkan wajah, terlihat gelisah. Aku nggak mau ikut campur. Kamu tahu sesuatu kan?" Pandu menelan ludah keras-keras, seperti menahan sesuatu yang sangat berat untuk diungkapkan. "Rudi, aku cuma sopir, tapi waktu itu, sebelum kecelakaan, aku melihat seseorang mendekati mobil Pak Sarman di bengkel. Aku nggak bisa lihat jelas mukanya, tapi bentuk tubuhnya, cara jalannya." "Apa itu Untung?" tanya Rudi langsung. Pandu terdiam lama, sangat lama. Akhirnya ia mengangguk kecil. "Jangan bilang siapa-siapa," bisiknya ketakutan. Rudi merasakan tubuhnya dingin. Kecurigaan yang selama ini ia tahan, akhirnya mendapatkan titik terang. Keesokan harinya, suasana konveksi menjadi tegang tanpa alasan yang jelas. Para pekerja merasa ada sesuatu yang sedang berkecamuk. Rudi masuk ke kantor kecil itu dengan pikiran penuh. Ia belum tahu apakah harus mengungkapkan semuanya kepada Bularas atau menunggu bukti yang lebih kuat. Namun satu hal ia yakini, sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Saat ia melangkah menuju meja kerjanya, Untung tiba-tiba memanggilnya. "Rudi," katanya dengan nada terlalu ramah. "Saya mau bicara." Rudi berbalik. Dalam sorot mata Untung, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Bukan sekedar ambisi, namun ketakutan dan keinginan kuat untuk menutupi sesuatu. "Iya Pak," jawab Rudi datar. Untung tersenyum tipis. "Ada orang yang bilang kalau kamu banyak tanya akhir-akhir ini. Hati-hati ya, kadang mencari tahu terlalu dalam bisa berbahaya." Kata-kata itu meluncur seperti ancaman halus. Rudi hanya tersenyum tipis. Untung menepuk bahu Rudi dan berbisik, "Bagus kalau begitu." Namun sentuhan itu membuat Rudi yakin kebohongan besar sedang menunggu untuk terbongkar, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenarannya.
Hari-hari setelah pertemuan Rudi dan Untung terasa lebih berat dari sebelumnya. Tekanan terasa di setiap sudut konveksi, seakan-akan udara pun dipenuhi kecurigaan yang tidak terlihat. Para pekerja menjadi lebih pendiam, dan setiap suara pintu atau langkah kaki membuat mereka refleks menoleh. Rudi terutama merasa diawasi. Setiap kali ia berbalik, ia mendapati Untung berdiri tak jauh darinya, berpura-pura sibuk mengamati hasil jahitan atau memeriksa stok kain. Namun tatapannya terlihat tajam dan penuh kewaspadaan, seolah-olah ia takut sesuatu bocor, seolah-olah ia tahu Rudi menyimpan sesuatu. Meski begitu, Rudi tetap bekerja seperti biasa, tidak menunjukkan kegelisahan. Ia tahu bahwa semakin ia terlihat gugup, semakin Untung curiga. Tapi malam itu, ketika semua pekerja sudah pulang dan konveksi mulai gelap, Rudi memutuskan untuk menyelidiki ruang kantor kecil yang dulunya dipakai Pak Sarman. Sejak Untung mengambil alih, ruangan itu jarang sekali dipakai. Padahal di sana terletak banyak catatan-catatan lama, berkas orderan, dan dokumen-dokumen penting. Ia membuka pintu pelan, memastikan tidak ada orang. Udara di ruangan itu terasa lembab, seperti ruangan yang lama tak dibuka jendelanya. Meja kerja Pak Sarman masih seperti dulu. Hanya ada tambahan satu map yang terlihat baru, terletak agak tersembunyi di bawah tumpukan kertas lama. Rudi menarik map itu perlahan. Ketika ia membukanya, jantungnya berdetak cepat. Di dalamnya ada selembar kwitansi bertuliskan nama seseorang, Ki Sukma. Rudi membacanya berulang-ulang. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar beberapa pekerja membicarakan tentang dukun sakti di pinggir desa, seseorang yang terkenal dengan praktik mistis dan sering dipakai orang-orang yang punya niat buruk. Rudi menelan ludah, tangannya bergetar. "Ini kwitansi pembayaran?" gumamnya. Tertulis jumlah uang yang cukup besar, dibayarkan sekitar 2 minggu sebelum kecelakaan terjadi. Yang membuatnya makin merinding adalah catatan kecil di bagian bawah. Untuk keperluan khusus seperti yang diminta Untung. Nama itu tertulis jelas, tertulis tanpa keraguan, tertulis seperti bukti yang sudah lama menunggu untuk ditemukan. Saat Rudi sedang memandangi kwitansi itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Rudi buru-buru menutup map tersebut dan memasukkannya ke dalam bajunya. Ia mematikan lampu dan keluar dari ruangan sambil berusaha terlihat tidak mencurigakan. Ketika ia menutup pintu, ia melihat sosok Untung berdiri di ujung lorong, memperhatikannya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Lembur?" tanya Untung, suaranya datar. Rudi menelan ludah namun berusaha tenang. "Iya, tadi beresin kain-kain yang salah potong, mau pulang sekarang." Untung mendekat beberapa langkah, terlalu dekat. "Kamu kelihatan berkeringat, capek ya?" "Namanya juga lembur," jawab Rudi cepat. Untung menatapnya lama sebelum tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. "Hati-hati di jalan." Rudi mengangguk dan berjalan keluar secepat yang ia bisa, tanpa menoleh. Di belakangnya, Untung berdiri diam seperti patung, memandangi punggungnya sampai Rudi benar-benar keluar dari gerbang. Sesampainya di rumah, Rudi duduk lama tanpa melepas helm. Ia menatap map coklat itu dengan campuran ketakutan dan tekad. Kwitansi itu bukan bukti lengkap, tapi setidaknya menunjukkan bahwa Untung memang punya hubungan dengan seorang dukun sakti menjelang kematian Pak Sarman. Ia ingat cerita Bularas, ia ingat pengakuan Pandu, semua potongan itu mulai menyatu. Tanpa buang waktu, ia menghubungi Bularas dan meminta bertemu besok pagi. Keesokan harinya, mereka bertemu di warung kecil dekat konveksi. Bularas datang dengan wajah cemas. Rudi menyerahkan kwitansi itu kepadanya. Saat Bularas membacanya, tubuhnya langsung lemas. Ia menutup mulutnya menahan tangis. Aku sudah mencurigainya," bisiknya. "Tapi melihat ini, aku bahkan tidak tahu harus bicara apa." Rudi menatapnya dengan hati-hati. "Bu, kita tidak bisa berhenti di sini. Masih butuh bukti kuat. Saya rasa Pandu juga tahu lebih banyak, tapi dia terlalu takut." "Tapi bagaimana kita mencari bukti lain?" tanya Bularas putus asa. Rudi menghela nafas panjang. "Kita harus temui dukun itu, Ki Sukma." Bularas langsung menggeleng keras. "Tidak, itu berbahaya. Dia dikenal jahat. Banyak orang hilang setelah berurusan dengannya." Rudi menatapnya mantap. "Saya tidak akan memaksa ibu ikut.
Biar saya yang pergi. Bularas terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Saya takut sesuatu terjadi pada kamu, Rudi. Rudi tersenyum kecil. Saya juga takut, Bu. Tapi kalau kita diam saja, kematian Pak Sarman akan dianggap kecelakaan biasa. Mata Bularas kembali berkaca-kaca. Kamu benar. Siang itu, Rudi memutuskan berangkat ke lokasi yang disebut dalam kwitansi, sebuah desa di pinggir hutan sekitar 30 menit dari kota. Tempat yang jarang dikunjungi orang kecuali mereka yang punya urusan tertentu. Jalanan menuju desa itu sepi, hanya ada pohon-pohon besar dan suara angin. Ketika Rudi tiba di dekat rumah kayu tua yang disebut dalam kwitansi, bulu kuduknya berdiri. Rumah itu gelap, hening, seperti tempat yang ditinggalkan, tapi entah kenapa terasa seperti ada yang mengamati dari balik kegelapan. Rudi mengetuk pintu pelan, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, masih tidak ada, masih tidak ada. Saat ia hendak pergi, pintu itu tiba-tiba terbuka sedikit, menimbulkan suara berderit. Rudi menelan ludah, mencoba memberanikan diri. "Permisi," panggilnya. Dari dalam rumah terdengar suara berat, serak, namun jelas. "Siapa kamu, dan kenapa kau datang membawa nama Untung?" Rudi membeku. Suara itu seolah berasal dari kedalaman gelap rumah yang tidak terlihat. Dalam hatinya ia tahu, perjalanan ini baru saja memasuki bab yang jauh lebih gelap. Dan apapun yang ia dengar setelah ini, tidak akan pernah bisa ia lupakan. Rudi berdiri di depan pintu rumah kayu itu dengan tubuh kaku. Suara berat dari dalam membuat jantungnya berdebar cepat. Meskipun sinar matahari masih terlihat di luar, suasana rumah itu terasa gelap dan menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghisap keberanian dari siapapun yang mendekatinya. Pelan-pelan, pintu terbuka lebih lebar. Dari balik kegelapan, muncul wajah seorang pria tua. Matanya kecil, tajam seperti mata burung hantu. Rambutnya putih kusut dan kulitnya keriput. Namun sorot matanya memberi kesan bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Pria itu menatap Rudi tanpa berkedip. "Kau datang membawa nama Untung. Untuk apa?" tanyanya. Rudi berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu, apa hubungan Pak Untung dengan Anda beberapa waktu sebelum meninggalnya Pak Sarman?" Wajah pria tua itu berubah, meski sedikit. Ia tampak seolah sedang menimbang-nimbang apakah perlu menjawab atau tidak. "Masuk," katanya singkat. Rudi ragu sejenak, tapi kemudian melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi bau kayu basah dan asap dupa. Tidak ada listrik, satu-satunya cahaya berasal dari celah-celah papan dinding yang dibiarkan terbuka. "Duduk," perintah pria tua itu. Rudi duduk di kursi kayu yang agak reyot, sementara pria tua itu duduk berhadapan dengannya. "Aku Ki Sukma," kata pria itu akhirnya, "dan aku tidak suka orang datang ke sini tanpa alasan jelas." Napas Rudi tercekat, tapi ia tetap menjawab, "Saya hanya ingin tahu, apa hubungan Pak Untung dengan Anda beberapa waktu sebelum meninggalnya Pak Sarman?" Wajah pria tua itu berubah, meski sedikit. Ia tampak seolah sedang menimbang-nimbang apakah perlu menjawab atau tidak. "Masuk," katanya singkat. Rudi ragu sejenak, tapi kemudian melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi bau kayu basah dan asap dupa. Tidak ada listrik, satu-satunya cahaya berasal dari celah-celah papan dinding yang dibiarkan terbuka. "Duduk," perintah pria tua itu. Rudi duduk di kursi kayu yang agak reyot, sementara pria tua itu duduk berhadapan dengannya. "Aku Ki Sukma," kata pria itu akhirnya, "dan aku tidak suka orang datang ke sini tanpa alasan jelas." Napas Rudi tercekat, tapi ia tetap menjawab, "Saya hanya ingin memastikan satu hal, apakah benar Untung datang ke sini untuk meminta sesuatu yang buruk?" Ki Sukma memandangi Rudi lama sekali, seakan hendak menembus pikirannya. "Kau bertanya banyak untuk seorang yang bukan keluarga," gumam Ki Sukma. "Saya sahabat baik almarhum Pak Sarman, dan saya yakin kematiannya tidak wajar." Ki Sukma menghela napas panjang,
Tatapannya semakin tajam. "Anak muda, dunia ini penuh rahasia. Tidak semua rahasia perlu dijawab, dan tidak semua jawaban baik untuk didengar." "Tapi saya tidak bisa diam," potong Rudi, "karena orang yang mati itu orang baik. Ia tidak pantas disingkirkan." Wajah Ki Sukma berubah, bukan marah, lebih seperti pasrah. Akhirnya ia berkata pelan, "Benar, Untung datang ke sini." Rudi menegang. "Dia datang 3 kali," lanjut Ki Sukma, "dan setiap kali datang, ia membawa foto yang sama. Foto seseorang yang ingin ia jatuhkan, seseorang yang ia anggap sebagai penghalang kesuksesannya." Rudi menghela napas berat. "Itu Pak Sarman?" Ki Sukma mengangguk. Rudi mengepalkan tangan, merasakan campuran amarah dan sedih yang sulit ditahan. "Tapi aku menolak permintaannya," kata Ki Sukma tiba-tiba. Rudi menatapnya bingung. "Menolak? Tapi kwitansi?" "Itu uang denda," potong Ki Sukma. "Uang yang dia bayarkan karena aku mengusirnya dari sini." Rudi terpaku. "Kenapa Anda menolak?" Ki Sukma menatap ke arah lantai, suaranya berat. "Karena aku tahu jenis orang seperti Untung. Dia bukan sekedar tamak, dia penuh kebencian. Energinya gelap, permintaannya terlalu kotor, bahkan untuk standar orang yang datang ke tempatku." Rudi terdiam. Ia selalu mengira Ki Sukma adalah dukun yang mau melakukan apa saja demi uang, tapi ternyata dugaannya salah. "Saya tidak menyangka," ucap Rudi jujur. Ki Sukma memandang Rudi lagi, kali ini dengan tatapan yang jauh lebih serius. "Dengarkan baik-baik anak muda. Untung tidak hanya memaksa, ia juga mengancam. Ia bilang kalau aku tidak mau membantu, dia akan mencari jalan lain, jalan yang lebih kejam." Rudi merinding. "Maksud Anda?" Ki Sukma menggeleng pelan. "Ada orang-orang yang mau melakukan apa saja untuk uang, bahkan menghilangkan nyawa orang lain secara langsung tanpa perlu ritual." Rudi langsung teringat pada Pandu, sopir yang terlihat ketakutan beberapa hari lalu. Kemudian ia teringat pada baut mobil yang dilonggarkan, laporan dari bengkel, dan semua kejanggalan yang selama ini ia rasakan. "Jadi, kecelakaan itu benar-benar direncanakan?" Suara Rudi bergetar. "Kalau kau sudah punya bukti sampai sejauh ini, kau pasti tahu jawabannya. Aku hanya mengkonfirmasi bagian yang menjadi bagianku." Rudi mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Rasa lega dan ketakutan bercampur jadi satu. Lega karena akhirnya ia tahu sebagian kebenaran. Takut karena apa yang ia tahu ternyata jauh lebih kelam daripada yang ia bayangkan. "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui," tambah Ki Sukma tiba-tiba. Rudi mengangkat wajahnya. "Untung belum selesai," lanjut Ki Sukma. "Orang seperti dia tidak akan berhenti hanya karena tujuannya tercapai. Ia akan terus menghilangkan siapapun yang mengancam posisinya." Rudi terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak. Ia memikirkan sikap Untung selama beberapa minggu terakhir, tatapan aneh, ancaman halus, cara dia selalu memperhatikan gerak-geriknya. "Jadi saya dalam bahaya?" tanya Rudi pelan. Ki Sukma tersenyum tipis. "Bukan, kau sudah dalam bahaya." Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Ki Sukma berdiri pelan, lalu mengambil sebuah kantong kecil dari rak kayu. "Simpan ini," katanya sambil menyerahkan kantong itu. "Bukan untuk menyerang, bukan untuk membalas, hanya untuk melindungi dirimu. Dunia ini tidak hanya berisi orang seperti Untung, ada hal lain yang bisa mengusik jiwa seseorang." Rudi menerimanya dengan tangan bergetar. Ia tidak tahu apa isi kantong itu, tapi dari cara Ki Sukma memberikannya, ia tahu benda itu tidak main-main. "Terima kasih," ucap Rudi tulus. Ki Sukma hanya mengangguk. "Dan pulanglah sebelum matahari terbenam. Jalanan ke sini tidak aman saat gelap." Rudi berdiri dan menunduk hormat sebelum melangkah keluar. Saat ia mencapai pintu, Ki Sukma berkata lagi dengan suara rendah, hampir berbisik. "Dan satu hal lagi, Untung sudah Rudi pulang dari rumah Ki Sukma dengan pikiran berkecamuk. Setiap kata yang diucapkan lelaki tua itu masih terulang jelas di kepalanya. Orang seperti Untung tidak akan berhenti.
dan kau sudah menjadi ancaman baginya. Sampai rumah, Rudi langsung mengunci pintu dan duduk di kursi ruang tamu sambil menatap kantong kecil pemberian Ki Sukma. Ia tidak tahu apa isi kantong itu, hanya bisa merasakan aroma harum yang samar, seperti campuran daun-daun kering dan minyak wangi. Ia menyimpannya di saku jaket, lalu menyandarkan kepala ke kursi. Malam itu, ia sulit tidur. Ia memikirkan Bularas, para pekerja di konveksi, dan dirinya sendiri. Semua orang sekarang berada di bawah bayang-bayang bahaya, meski mereka belum menyadarinya. Untung bukan lagi sekedar pengawas licik, ia sudah berubah menjadi seseorang yang siap melakukan apa saja demi mempertahankan posisinya. Keesokan paginya, ketika Rudi tiba di konveksi, suasana sangat berbeda. Para pekerja terlihat gelisah. Beberapa berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke ruang kantor yang pintunya tertutup rapat. "Pagi Ruth," sapa Siti, seorang pekerja perempuan yang sudah lama mengenalnya. "Tadi pagi Untung marah-marah, dia nyari kamu." Rudi merasakan tubuhnya menegang. "Nyari saya? Kenapa?" Siti menggeleng. "Kurang tahu, tapi mukanya serem." Rudi mengangguk dan mencoba bersikap biasa saja. Ia berjalan menuju meja kerjanya, namun sebelum sempat menaruh tas, pintu kantor terbuka keras dan Untung keluar dengan langkah cepat. "Rudi, masuk ke ruangan sekarang," katanya dengan nada tinggi. Para pekerja saling pandang, beberapa bahkan menghentikan pekerjaan mereka. Rudi tahu inilah saatnya, tidak ada lagi jalan untuk menghindar. Ia masuk ke dalam ruangan dan Untung langsung menutup pintu dengan suara keras. Ruangan itu terasa lebih kecil dari biasanya. Untung berdiri di depan meja dengan tangan menyilang di dada, wajahnya tegang. Matanya tajam seperti mata seseorang yang telah menyusun rencana dalam diam. "Kamu pergi kemana kemarin?" Rudi mencoba terlihat bingung. "Pergi? Maksudnya?" "Jangan pura-pura bodoh," bentak Untung. "Aku tahu kamu pergi keluar kota kemarin. Ada yang lihat kamu." Rudi menghela napas. "Jadi Untung memang sudah mengawasi." "Saya hanya ada urusan keluarga," jawab Rudi tenang. Untung mendekap, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Rudi. Napasnya berbau kopi dan sesuatu yang lebih menyengat, mungkin rokok. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu cari?" katanya perlahan, suaranya lebih berbahaya dari sebelumnya. "Kamu menyelidiki sesuatu yang bukan urusanmu." Rudi menahan diri untuk tidak terpancing. "Saya hanya bekerja di sini, tidak ada yang saya selidiki." Untung memukul meja keras. "Jangan bohong." Dalam detik itu, Rudi tahu bahwa bantahan tidak akan berguna lagi. Ia harus bermain cerdas. "Apa yang sebenarnya kamu takutkan, Pak?" tanya Rudi tenang. "Kalau saya memang tidak tahu apa-apa, kenapa kamu begitu gelisah?" Wajah Untung memerah, tidak suka ditantang. "Kamu pikir kamu cerdas? Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku?" Rudi tidak menjawab. Keheningan itu justru membuat Untung semakin marah. Tiba-tiba, Untung tertawa kecil, tawa dingin seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu. "Baik," katanya pelan. "Kalau begitu, aku akan bicara terus terang." Rudi menunggu dengan napas tertahan. "Kalau kamu terus ikut campur, kamu akan bernasib sama seperti orang yang kamu bela itu." Sekujur tubuh Rudi merinding. Itu bukan ancaman halus, itu ancaman nyata. Untung memperbaiki kerah bajunya, lalu berkata, "Mulai hari ini, kamu bukan kepala bagian lagi. Aku turunkan kamu jadi pekerja biasa. Dan aku akan cari alasan untuk mengeluarkan kamu dari sini. Jangan coba-coba bikin masalah." Rudi menatapnya. "Kalau saya dipecat, kamu pikir orang-orang tidak akan curiga? Mereka tahu saya orang kepercayaan Pak Sarman." Untung menyeringai. "Justru karena itu." Rudi menatapnya bingung. "Aku akan bicara hal-hal buruk tentang kamu," jawab Untung santai. "Aku akan bilang ke semua orang bahwa kamu iri padaku, bahwa kamu fitnah aku, bahwa kamu tidak bisa dipercaya." Rudi mengepalkan tangan. "Aku sudah dipercaya semua orang di sini," lanjut Untung. "Mereka akan percaya apapun yang aku katakan, termasuk kalau aku bilang kamu penyebab keuangan konveksi mulai bermasalah." Rudi terkejut. "Apa?" Untung menunjuk tumpukan kertas di meja. "Aku sudah siapkan laporan palsu.
Kamu tinggal aku jatuhkan kapan saja." Rudi tidak percaya apa yang ia dengar. Untung bukan hanya berbahaya, ia licik dan sudah memikirkan semuanya. Ini bukan lagi tentang mempertahankan posisinya. Ini tentang menghilangkan semua yang mengancamnya. "Pergi dari sini," kata Untung akhirnya. "Aku tidak mau lihat muka kamu sampai besok." Rudi keluar dari ruangan dengan kepala panas. Para pekerja menatapnya bingung. Beberapa mencoba mendekat, tapi Rudi memberi kode halus agar mereka tidak mendekat. Ia tahu Untung pasti sedang mengawasi. Sepanjang hari, kabar bahwa Rudi dimarahi Untung menyebar cepat, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Rudi sendiri mencoba tetap bekerja, meski jelas pikirannya tidak tenang. Menjelang sore, Siti menghampirinya saat Untung sedang tidak di ruangan. "Ruth," bisiknya, "aku dengar Untung bilang ke beberapa orang bahwa kamu bikin laporan kerjaan hilang. Itu benar?" Rudi terkejut. Untung bergerak lebih cepat dari dugaannya. "Itu bohong," jawab Rudi. "Aku tahu," kata Siti yakin. "Makanya, aku mau bilang sesuatu ke kamu." Rudi mengerutkan kening. "Apa?" Siti menatap sekitar, lalu mendekat. "Aku lihat Untung ketemu seseorang kemarin sore, di belakang gedung tua, dekat tempat parkir. Orang itu bawa semacam tas hitam panjang. Untung terlihat seperti sedang memberi dia uang." Rudi menelan ludah. "Siapa orang itu?" Siti menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi wajahnya tidak pernah kulihat sebelumnya." Jantung Rudi langsung berdegup kencang. Tas hitam panjang, uang, pertemuan rahasia, semua itu menyiratkan satu hal. Untung sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Rudi memutuskan menghubungi Bularas. "Ada apa, Rudi? Suaramu terdengar tegang," kata Bularas. "Saya harus berhati-hati," jawab Rudi. "Untung sudah mulai bergerak, dia ingin singkirkan saya." Suara Bularas bergetar. "Lalu apa rencanamu?" Rudi menghela napas. "Saya tidak bisa menyerang balik sekarang, tapi saya harus menemukan bukti yang bisa mengungkap semua kebusukannya." "Bukti apa?" "Semuanya. Mulai dari dokumen palsu, laporan keuangan, hingga orang-orang yang terlibat dalam rencananya." Bularas terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Rudi, kamu harus selamat. Jangan lakukan apa-apa yang membahayakan." Rudi tersenyum gitir. "Saya sudah dalam bahaya, Bu, sejak saya tahu terlalu banyak." Hari itu berakhir dengan langit mendung. Awan gelap menggantung rendah. Dan di luar konveksi, dari balik jendela, seseorang memperhatikan gerak-gerik Rudi. Seseorang yang wajahnya tidak tampak jelas. Seseorang yang sejak pagi berada di sana atas perintah Untung. Seseorang yang membawa tas hitam panjang itu. Dan saat Rudi pulang, orang itu mengikuti dari kejauhan, tanpa suara, tanpa jejak. Jerat Untung sedang mengencang, dan Rudi belum menyadari betapa dekat ia dengan bahaya itu. Hari itu, konveksi terasa berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi suara mesin jahit, kini seperti menahan napas. Para pekerja menatap Untung dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara curiga, takut, dan bingung. Sejak kedatangan Yanto, sopir lama bos, semalam, desas-desus tentang kematian bos kembali mencuat. Yanto datang dengan wajah pucat, tubuh gemetar, dan hanya berkata bahwa ada sesuatu yang salah dengan kecelakaan bos. Untung duduk di ruang kerja bos, ruangan yang dulu terasa tidak mungkin bisa ia duduki. Kursi putar besar itu ia rebut setelah melalui rekayasa panjang, tapi entah kenapa, kini kursi itu terasa seperti jebakan. Untung menggenggam lengan kursi kuat-kuat, seolah takut kursi itu akan lepas dari tangannya kapan saja. Suasana hatinya gelisah. Ia merasakan tekanan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Kenapa Yanto datang sekarang? Kenapa dia tidak diam saja? Batinnya berkecamuk. Untung meneguk air putih beberapa kali, tapi tenggorokannya terasa tetap kering. Pagi menjelang siang, Yanto tiba di konveksi ditemani seorang polisi dan pria berperawakan tegap yang ternyata adalah adik dari almarhum bos. Para pekerja yang sedang beristirahat langsung terdiam ketika rombongan itu memasuki area konveksi. Untung yang melihatnya dari kejauhan sempat terpaku, namun ia memaksa dirinya terlihat tenang. "Pak Untung," panggil polisi itu sambil mendekatinya. "Iya Pak, ada apa ya?"
Untung berusaha tersenyum meski bibirnya bergetar. Kami mendapat laporan baru tentang kecelakaan almarhum pemilik konveksi ini. Ada kejanggalan yang perlu kami klarifikasi. Kami butuh Bapak ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Untung menelan ludah. Kejanggalan apa ya Pak? Bukannya kecelakaan itu sudah jelas? Adik bos, Arman, menatap Untung lama, sangat lama, sebelum berkata pelan namun tajam, saya menemukan hal yang tidak wajar waktu melihat mobil kakak saya di pul derek. Ban yang meledak itu ternyata dipotong kecil di bagian dalam. Itu sabotase. Wajah Untung seketika pucat pasi. Polisi melanjutkan, kami juga mendapat informasi bahwa Anda sempat pergi keluar kota hari yang sama ketika korban mengalami kecelakaan. Kami sudah mengecek rekaman jalan tol dan mobil Anda tercatat melintas di jalur yang sama. Para pekerja mulai merapat, mendengarkan tanpa berani bersuara. Untung terdiam, dadanya berdegup sangat keras hingga ia merasa seluruh ruangan berputar. Saya keluar kota untuk urusan bahan Pak, ujarnya terbata-bata. Yanto maju selangkah, suaranya gugup. Tapi saya lihat kamu di jalan menuju desa. Itu bukan arah pabrik bahan. Kamu tanya alamat dukun itu kan? Saya dengar sendiri kamu tanya ke warung pinggir jalan. Orang-orang serentak mengalihkan pandangan pada Untung. Keringat membasahi pelipisnya. Bohong, itu semua bohong, Untung membentak, suaranya memecah keheningan. Namun Arman mengeluarkan sebuah foto dari map coklat. Foto itu memperlihatkan rekaman CCTV jalan depan rumah dukun yang dikunjungi Untung malam sebelum kecelakaan. Foto Untung jelas terlihat di sana. Ini kamu kan? Untung tak sanggup menjawab, bibirnya bergetar hebat. Kakinya seperti kehilangan kekuatan. Suasana konveksi semakin mencekam. Polisi menatap Untung sambil mengulurkan tangan. Pak Untung, kami mohon ikut ke kantor. Anda berhak didampingi pengacara, tapi Anda harus ikut sekarang. Untung merasa seluruh rencananya runtuh satu persatu. Semuanya yang ia impikan, menguasai konveksi, menjadi pengusaha besar, menggantikan posisi bos, hancur seperti abu yang tertiup angin. Ia mencoba melarikan diri, mendadak berlari ke arah pintu belakang. Para pekerja kaget dan spontan menyingkir. Namun Yanto yang sudah menduga gerakannya, lebih dulu mencegatnya. Untung tersungkur ke lantai, wajahnya membentur sisi meja kayu. Polisi segera memborgolnya. Di mobil polisi, Untung hanya terdiam, pandangannya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Kegelisahan yang selama ini ia tekan, akhirnya meledak menjadi rasa takut yang mengerikan. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap kali membuka mata, ia tetap ada di kursi belakang mobil polisi dengan tangan terborgol. Di dalam perjalanan, Arman berkata lirih dari kursi sampingnya, "Kakak saya mempercayai kamu lebih dari siapapun. Dia anggap kamu seperti keluarga. Dia pernah bilang ke saya, Untung itu bisa menjaga usaha ini lebih baik dari saya. Tapi ternyata dia salah." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari borgol di pergelangannya. Untung akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan bertahun-tahun, kini pecah begitu saja. Bukan karena penyesalan atas perbuatannya, tapi karena kesempatan yang ia inginkan tak pernah ia raih. Ironi benar-benar menusuk. Hidupnya berakhir bukan ketika ia merencanakan kejahatan besar, tapi ketika kebenaran kecil demi kebenaran muncul dari orang-orang yang dulu ia remehkan. Dengan demikian, lingkaran liciknya tertutup. Tidak ada usaha besar yang jatuh ke tangannya, tidak ada kejayaan yang menanti. Yang tersisa hanya nama buruk dan penyesalan yang tak akan pernah terhapus. Dan itulah akhir perjalanan Untung, seorang pekerja konveksi yang mengkhianati bosnya, namun pada akhirnya ia menghancurkan dirinya sendiri.